Borobudur akhir-akhir ini di Jepang sudah mulai tidak aman karena banyak sekali kejahatan yang dulu-dulunya itu nggak ada, tapi akhir-akhir ini marak terjadi. Seperti apa dan bagaimana kok bisa Jepang dibilang tidak aman, akan saya jelaskan secara detail. Semoga dalam penjelasan di video ini bisa membantu para dulur atau menambah wawasan para dulur. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa Jepang akhir-akhir ini sudah tidak aman bagi masyarakatnya para dulur. Dalam waktu setengah tahun telah terjadi hampir 30 kali perampokan disertai penjiwa anak-anak kecil. Dijedar para dulur. Ya, saya lanjutkan kembali. Tadi sampai mana ya? Oh ya, karena akhir-akhir ini dalam waktu hampir setengah tahun terjadi beberapa kali perampokan disertai dengan kekerasan, bahkan ada yang sampai terbunuh atau dibunuh ya korbannya. Jadi di daerah Kanto atau anggap aja kalau di Indonesia itu ya Jabodetabek begitu ya, itu telah terjadi sekitar 30 kali perampokan dan disertai kekerasan serta pembunuhan. Nah, sebagian besar pelakunya memang tertangkap, tapi juga masih ada yang beberapa yang belum tertangkap. Sampai saat ini masih dalam pencarian. Terus untuk korbannya itu kebanyakan lansia. Jadi perlu para dulur ketahui bahwa kebanyakan kalau lansia itu naruh uang atau barang berharga itu di rumah begitu loh. Jadi mereka nggak kenal namanya cashless atau kartu kredit atau semacamnya lah. Jadi kalau nyimpan uang ya sampai iseng manggurai. Iseng mang itu ya sampai miliaran rupiah begitu ya di rumah begitu loh. Nah, itu sekarang yang menjadi incaran para perampok begitu loh. Kemarin di dekat tempat saya tinggal juga ada satu korban, masih satu kecamatan ya, itu terkena sekitar 20 mang atau sekitar 20 juta berarti ya. 20 juta rupiah. Itu tangannya diikat, mulutnya dilakban, terus dipukul kepalanya. Untungnya tetangganya kan tahu, terus sempat tertolong gitu sih. Kalau nggak tertolong mungkin juga sudah mati. Lah, modus dari para perampok ini, mereka itu pelakunya itu antara pelaku satu dengan lainnya itu tidak saling mengenal gitu loh. Lucunya begitu. Jadi para pelaku ini katanya di setiap siaran televisi itu dijelaskan kalau para pelaku ini mempunyai peran masing-masing begitu. Ada yang
bagian merintah gitu loh, tukang perintah. Jadi merintahnya lewat HP. Terus kamu harus gini, harus ke tempat ini gitu. Ada juga yang sebagai tukang bawa tas. Tasnya ini berat. Tasnya yang dibawa ini di dalamnya itu terdapat peralatan benda tajam seperti itu. Ada juga yang tukang ngambil hasil jarahan atau uangnya. Jadi para perampok ini atau para pencuri ini, mereka itu rata-rata masuk ke rumah korbannya dengan memecah jendela. Ya kayak maling di Indonesia gitu loh, memecah jendela. Kemudian kalau ada penghuninya, itu penghuninya pasti ditali itu loh. Nah kalau penghuninya itu nggak menurut, itu diajar, bahkan ada sampai meninggal. Nah terus kalau misalnya ini dapat uangnya itu oleh pemimpinnya, itu disuruh meletakkan di loker terminal, loker stasiun gitu loh. Terus nanti setelah diletakkan di loker stasiun, uang itu nanti ada yang ngambil sendiri. Jadi ada yang diperintah untuk ngambil uang hasil jarahan itu sendiri di loker tadi. Terus nanti uangnya baru dikirim ke bank milik, atau dikirim ke rekening bank milik pemimpin komplotannya gitu loh. Jadi mereka ini, para pelaku, tidak saling mengenal. Terus pertanyaannya, kok bisa mereka tidak saling mengenal bisa melakukan penjarahan atau perampokan secara terorganisir begitu ya? Lah, itu gini, awalnya itu kalau di Jepang saat ini itu ada yang namanya Yami Baito. Jadi Baito tapi nggak jelas gitu loh. Lah ini cara daftarnya itu lewat aplikasi di HP. Cuma kalau sudah daftar, nanti kita akan dimintai kartu identitas, entah itu KTP, entah itu SIM gitu, akte lahir juga bisa mungkin. Nah itu nanti kalau sudah kita terlanjur menyerahkan identitas kita, itu akan dibuat sebagai ancaman kepada kita kalau kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkan kepada kita gitu loh. Lah biasanya ini para pelaku perampokan ini yang ikut Yami Baito itu, mereka itu orang-orang pengangguran begitu loh, orang yang butuh uang dengan cepat. Jadi diiming-imingi, kalau kalian mau melakukan hal ini gajinya besar begitu, lebih besar daripada kerja biasa begitu. Jadi mereka kepincut gitu loh. Lah biasanya menurut penjelasan di TV ya, setelah mereka daftar, mereka ditawari uang terlebih dahulu. Ya intinya, terima kasih telah mendaftar di akun kami. Terus ditawari uang berapa, butuh uang berapa. Sekarang yang mendesak butuh berapa ribu gitu loh. Nah biasanya itu nanti dikirim ke rekening calon pelaku ya. Terus setelah itu
karena para pelaku ini sudah dalam tanda kutip terikat karena udah dihutangi uang, terus identitasnya juga sudah di tangan pemilik akun. Jadi mau nggak mau pelaku ini yang sebetulnya juga korban penipuan itu mau nggak mau ya harus mengikuti apa yang diperintahkan pemimpin atau pemilik akun gitu loh. Lah akhirnya ya kebanyakan disuruh ngerampok. Bahkan setengah tahun yang lalu ada yang disuruh ngerampok toko arloji di daerah Shinjuku ya, di daerah Ginza kayaknya. Padahal itu ramai banget itu hasil rampokannya hampir miliaran rupiah itu, tapi seminggu kemudian ketangkap semua. Ya meskipun serapi mungkin sindikatnya, kalau di Jepang itu pasti ketahuan, pasti ketangkep, entah cepat entah lambat begitu. Dan rata-rata para pelaku Yami Baito atau korban Yami Baito yang terpaksa harus merampok ini ya semuanya ketangkap sih. Cuma yang ditakutkan itu masih banyak yang menjadi korban Yami Baito atau calon perampok gitu loh, yang terpaksa harus merampok begitu loh. Nah itu yang ditakutkan saat ini, terutama bagi para manula yang kebetulan tinggal sendirian di rumah begitu loh. Cuma memang sampai saat ini belum ada berita kalau orang asing menjadi korban. Karena kan kebetulan kalau orang asing atau pekerja asing itu kan muda-muda semua. Biasanya itu nggak mungkin jadi korban karena pertama nggak punya uang kita. Kedua, kalau punya uang pun pasti tidak dalam bentuk cash disimpan di rumah, pasti di bank atau minimal pakai kartu kredit itu. Atau pada umumnya kan kalau kita gajian itu pasti langsung dikirim ke rumah gitu. Jadi uang yang kita pegang itu sedikit lah. Jadi misal pun dirampok juga nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi untuk sementara memang bagi warga asing yang di Jepang ini masih aman. Cuma untuk kedepannya nggak tahu sih. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya bro-dulur. Karena sudah hampir 50 tahun lebih Jepang terkenal dengan keamanannya, negaranya paling aman gitu loh. Gitu ya bro-dulur video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Semoga dengan dukungan bro-dulur saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke? Terima kasih.